terjadi. Beberapa hadirin mengangguk, seolah-olah ini adalah pertanyaan yang bisa menjadi titik balik. Profesor merasa sedikit lega. Ini adalah pertanyaan yang telah ia gunakan berkali-kali untuk menjatuhkan orang-orang beragama. Namun, Halimah hanya menatapnya dengan lembut, seolah ia sudah tahu bahwa pertanyaan itu akan datang. "Profesor," katanya dengan suara yang tenang, "apakah Anda pernah melihat seseorang masuk rumah sakit untuk operasi?" Profesor mengernyit, tidak mengerti arah pertanyaan itu. "Tentu saja," jawabnya, "saat seseorang dioperasi," lanjut Halimah, "ia akan merasakan sakit. Kadang-kadang dokter harus memotong bagian tubuhnya, menjahitnya kembali, atau bahkan mengganti organ yang rusak. Bagi pasien, itu menyakitkan. Jika ia tidak tahu apa yang terjadi, mungkin ia akan berpikir bahwa dokter sedang menyiksa dirinya. Tapi apakah dokter itu jahat?" Profesor terdiam. "Tidak," Halimah menjawab sendiri. "Dokter itu justru sedang berusaha menyembuhkan pasien. Hanya saja, pasien tidak selalu memahami itu. Begitu pula dengan kehidupan ini, Profesor. Kadang kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, mengapa ada penderitaan. Tapi kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan, sedangkan Tuhan melihat gambaran yang jauh lebih besar." Beberapa orang di ruangan mulai menundukkan kepala, merenungi kata-kata Halimah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, lanjut Halimah, Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Setiap ujian yang diberikan adalah sesuatu yang bisa kita hadapi, sesuatu yang bisa membuat kita lebih kuat. Seperti pasien yang harus melalui operasi untuk sembuh, manusia juga harus melalui cobaan untuk menjadi lebih baik. Profesor Cornelius menelan ludah. Ia merasa semakin sulit menemukan celah untuk membalas. "Tapi bagaimana dengan anak-anak yang mati kelaparan?" tanyanya, suaranya tidak setegas tadi. "Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk hidup layak?" Halimah menghela napas. "Profesor," katanya pelan, "bukankah kita manusia yang menyebabkan semua itu?" Profesor terkejut. "Apa maksudmu? Kelaparan terjadi bukan karena Tuhan tidak memberi makanan," jawab Halimah. "Kelaparan terjadi karena manusia yang serakah, yang menimbun makanan untuk dirinya sendiri sementara yang lain menderita. Perang terjadi bukan karena Tuhan menghendakinya, tetapi karena manusia yang memilih untuk berperang demi kepentingan pribadi. Tuhan telah memberikan bumi yang kaya dengan sumber daya, tetapi manusia yang merusaknya." Ruangan kembali sunyi. "Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih, Profesor," lanjut Halimah. "Kita diberi akal, hati, dan kehendak bebas. Jika Tuhan campur tangan dalam setiap keputusan manusia, maka kita tidak benar-benar bebas. Tapi dengan kebebasan itu, kita juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dunia ini. Jika ada penderitaan, itu adalah hasil dari pilihan manusia sendiri." Profesor merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia sudah kehabisan argumen. Ia mencoba mencari kata-kata untuk membalas, tetapi pikirannya terasa kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Di hadapannya, seorang gadis kecil berdiri dengan tenang, menjawab setiap pertanyaannya dengan keteguhan yang luar biasa. Akhirnya, Profesor Cornelius menundukkan kepala. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan bahwa ia telah kalah. Para hadirin yang tadinya datang untuk mendukung sang profesor kini melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai seorang ilmuwan besar yang tak terkalahkan, tetapi sebagai seseorang yang baru saja dihadapkan dengan kebenaran yang tidak bisa ia sangkal. Dan di tengah auditorium yang penuh sesak, seorang anak kecil bernama Halimah telah membuktikan bahwa keyakinan, ketika didukung oleh logika dan hati yang bersih, tidak bisa dikalahkan.